2 menit lagi, biar 10 menit.
An. Sudah tadi.
Ada yang dengar suara saya? Ada yang dengar suara saya? Selamat malam, selamat malam. Ada yang dengar suara saya? Malam Bapak. Oke. Mana si Yanu nih? Si Martua. Martua mana nih Martua? Siapa yang host di sini ya? Saya bisa share ini kah? Biar kita cepat selesai hari ini. Siapa yang host? Martua? Halo? Yang host siapa ya? Siapa yang host di sini? Siapa yang host? Untuk meninggalkan pesan suara, siapa yang host di sini? Nggak tahu Pak, di itunya partisipannya titik-titik tulisannya. Siapa yang host di sini? Kalau nggak bisa bagi saya ini. Ini Martua yang host atau siapa nih? Saya telepon dia tapi tidak aktif dia. Mertua Pak. Iya, mana dia anaknya? Belum Martua. masuk Zoom Pak. Dia yang janji saya jam 7 nih. Saya bilang iya boleh. Saya tadi tidak bisa jam 6 karena saya dalam perjalanan. Bapak itu yang host namanya titik-titik. Iya, siapa yang host di sini nih? Tolong yang ini kah biar bisa sharing host. Jadi co-host biar cepat. Ya nggak bisa juga saya ngajar. Ya bisa sih ngajar tapi ya lebih bagusnya materi kita lihat bersama tuh. Oke, tidak apa-apa. Jadi begini, ini kan pertemuan perdana. Sebenarnya kan ini sudah pernah diawali oleh Pak siapa? Pak Firman. Tapi karena sesuatu dan lain hal, Pak Firman mau ambil teknik lalu lintas saja. Karena kami kan bagi dua. Saya di kelas satunya kelas lah, entah kelas A, kelas B. Nah, akhirnya Pak Firman komunikasikan bahwa saya di teknik lalu lintas lanjut. Nah, sebenarnya mata kuliah ini dari mulai adanya teknik sipil memang diampuh oleh transportasi. Biasanya Pak Bahtiar, biasanya Pak David, biasanya Pak Sumerorong, yaitu mereka bertiga berkolaborasi. Nah, untuk teknik lalu lintas lanjut ini, rekayasa lalu lintas lanjut ini, saya berkolaborasi dengan Pak Bahtiar. Jadi bisa saja saya yang ngajar dan bisa saja Pak Bahtiar. Bahasanya itu tim teaching. Ya, tim teaching. Atau bisa saja Pak David atau ada kuliah umum atau dari orang tertentu yang bisa menyajikan hal-hal yang mengenai teknik lalu lintas lanjut. Nah, apa saja yang kita mau bicarakan di teknik lalu lintas lanjut? Ya, termasuk kepadatan lalu lintas dibanding dengan kapasitas. Terus bangkitan dan tarikan, terus parkir, penyeberangan, terus dan lain-lain. Nanti kita bisa lihat bersama-sama. Terus untuk buku pegangan ada dari buku Pak Tamin, ya. Jadi Kofier Tamin, nanti saya kasih lihatkan bukunya. Ini karena saya belum bisa share, jadi oh iya sudah bisa share. Kita belajar dulu terkait dengan apa sih
lalu lintas itu, rekayasa lalu lintas. Nah, salah satu yang kita pakai adalah dari buku Hamburger and Kell. Ini bisa, tapi berbahasa Inggris terkait dengan traffic engineering. Traffic engineering. Jadi definisi atau pengertian dari rekayasa lalu lintas adalah suatu penanganan yang berkaitan dengan perencanaan. Jadi sudah mulai dari perencanaan yang namanya rekayasa lalu lintas. Perancangan geometrik, operasi lalu lintas jalan, serta jaringannya. Ada terminal, penggunaan lahan, serta keterkaitan dengan moda transportasi lainnya. Nah, tapi di sini moda transportasi di kita itu kan ada 3. Transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi laut. Nah, ini kita cenderung ke transportasi daratnya. Lebih ke transportasi daratnya. Karena sebenarnya ada jurusan yang langsung menuju ke atau yang langsung ke transportasi. Nah, itu mengadopsi semua moda transportasi yang ada di dunia. Nah, itu. Jadi biasa detailnya sarjana transportasi. Kalau dia masternya, master transportasi. Nah, itu hanya di Universitas Cendrawasih belum terbagi ke arah situ. Kalau di universitas atau institut yang lain sudah ada, tapi terbatas di Indonesia ya. Mungkin di UI, di ITB, di UGM mungkin sudah ada di situ. Kalau kita belum, untuk Universitas Cendrawasih itu belum. Nah, kita lanjut lagi. Istilah yang banyak digunakan di Indonesia adalah salah satu cabang dari teknik sipil yang menggunakan pendekatan rekayasa untuk mengalirkan lalu lintas orang dan barang secara aman dan efisien dengan merencanakan, membangun, mengoperasikan geometrik jalan, dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, serta alat pemberi isyarat lalu lintas. Salah satunya adalah traffic light control. Nah, sebenarnya kita juga masuk ke situ. Hanya sebagian sudah diambil oleh lalu lintas. Jadi pemberi isyarat lalu lintas ini lebih banyak diatur oleh polisi lalu lintas. Tapi orang sipil bisa di situ, artinya teknik sipil. Teknik sipil bisa di situ, masuk dalam bagian perencanaan pemberi isyarat lalu lintas. Nah, jadi kita orang sipil, sipil itu artinya umum, itu bisa juga masuk di bagian lalu lintas. Polisi lalu lintas, karena kita memang belajar tentang alat pemberi isyarat lalu lintas. Nah, namun supaya lebih teraturnya penegakan hukum, ya kita sekedar di perencanaan, perancangan, membangun dan mengoperasionalkan geometrik listrik, sementara penindakan itu langsung kepada polisi lalu lintas. Langsung, kalau kita tidak bisa, kita orang teknik sipil tidak bisa melakukan penindakan secara hukum. Nah, supaya melekat di polisi lalu lintas, mereka bisa mengatur, melanggar peraturan dari polisi, ditindak secara hukum. Nah, itu yang ada di lalu lintas, di polisi lalu lintas. Nah, kalau kita secara tekniknya, rekayasanya, ya kita sampai ke ujung itu juga boleh, tapi lebih banyak karena polisi tidak bisa membangun, merencanakan, membangun, mengoperasikan geometrik jalan itu belum. Nah, kita kan yang melakukan geometrik jalan dilengkapi dengan rambu-rambunya. Nah, rambu-rambu ini biasa dikelola oleh perhubungan. Nah, perhubungan biasa kelola dengan semua rambu-rambu yang ada. Karena kalau untuk jalan atau transportasi darat, ya ada di perhubungan darat. Mereka yang melakukan atau membuat yang namanya rambu-rambu untuk lebih menggunakan, lebih sebagai pengguna jalan, orang lebih memahami, oh ini tidak boleh berhenti, tidak boleh parkir, tidak boleh stop, tidak boleh berhenti.
terus tidak boleh dan lain sebagainya sesuai dengan rambu yang ada di situ. Nah, itu makanya biasa di bagian bawah dari rambu-rambu lalu lintas itu ada tertulis DLLAJ. Nah, itu lalu lintas jalan. LLAJ lalu lintas jalan. Nah, itu yang ada. Dan orang teknik sipil itu bagian dari situ juga. Bagian dari situ karena kita pelajari dalam satu mata kuliah yang komprehensif, yang lengkap. Perencanaan perkerasan kita buat. Perencanaan geometrik sipil juga buat, ya kan? Perencanaan lalu lintas sipil juga ikut terlibat. Perencanaan lalu lintas seperti ini. Kenapa kita harus menghitung mobil lewat? Kenapa kita harus menghitung mobil lewat? Orang pikir, untuk apa sih hitung mobilnya orang lewat? Bolak-balik lagi. Terus kita sendiri yang artinya apa? Kepo mau tahu terlalu banyak lalu lintas. Padahal itu manfaatnya sangat berguna untuk umum. Bahwa setelah dianalisis menggunakan derajat kejenuhan, lalu lintas itu sudah melebihi batas pada jam tertentu. Nah, apa rekayasanya? Nah, rekayasanya misalnya untuk sementara jam tertentu dialihkan jalurnya. Yang kedua, setelah dialihkan jalurnya, nanti akan diperlebar. Bisa saja diperlebar dengan kiri kanan perluas 1 apa 2 meter untuk lebih meningkatkan perjalanan lalu lintas. Atau kalau tidak bisa dilebarkan, kita buat apa? Layang, jalan layang, flyover. Tol yang bagian atas. Nah, coba lihat di kota-kota besar, sudah mulai jalan 2-3 susun. Jakarta itu sudah ada 7 susun layangnya. Nah, seperti itu. Karena apa? Tidak bisa lagi dibebaskan. Nah, kalau ke atas kan sudah milik pemerintah di bawah, ke atasnya sampai langit ketujuh juga masih tetap pemilik pemerintah. Selama vertikal ya. Nah, ini karena saya dengan Pak Bahtiar, mungkin Pak Bahtiar banyak juga memasukkan teori. Saya karena banyak berkecimpung di perencanaan, saya lebih senang memberikan perencanaan. Karena kalau misalnya teori melulu, saya teori, Pak Bahtiar teori, kalian bilang apa sih yang digunakan nanti di pada saat kalian sarjana? Nah, ternyata banyak manfaatnya ya. Permasalahan lalu lintas yang biasa tumbuh lebih cepat dari upaya untuk melakukan pencegahan permasalahan transportasi sehingga mengakibatkan permasalahan menjadi bertumpuk bertambah parah dengan berjalannya waktu. Untuk bisa memecahkan permasalahan lalu lintas perlu diambil langkah-langkah yang berani atas dasar kajian dan langkah-langkah yang pernah dilakukan di kota-kota lain. Nah, artinya begini, kita bisa melihat kota lain untuk kita diterapkan kota kita. Apa yang dilakukan di sana, ya kita berharap bisa dilakukan di Indonesia. Nah, bisa saja karakteristiknya beda, tapi metodenya sama. Nah, contohnya di Singapura dengan Jakarta. Pemberlakuan setiap tanggal ganjil, plat mobil itu harus ganjil yang keluar. Gitu misalnya. Setiap tanggal genap, plat mobil genap yang harus keluar. Nah, itu salah satu langkah-langkah yang dilakukan di kota lain. Supaya apa? Mencegah permasalahan lebih bertambah parah. Nah, itu karena pemerintah karena kekurangan sumber daya orang untuk memantau, akhirnya orang yang lain seenaknya saja beli mobil. Tidak mau tahu apa macet nanti, yang penting saya bayar pajak katanya. Nah, kalau di kita kan ya jangan juga begitu karena merugikan orang lain. Ya oke lah, orang yang mampu bayar pajak boleh, tapi orang yang memang yang setengah mati hanya bisa naik motor saja misalnya. Nah, itu menyumbang, orang yang bisa naik mobil yang menyumbang ke salah satu faktor penyumbang kemacetan di lalu lintas jalan.
Nah, kemacetan lalu lintas jalan lagi adalah situasi atau keadaan tersendatnya yang ditandai dengan menurunnya kecepatan perjalanan dari kecepatan yang seharusnya, bahkan terhenti, macet total, terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah lalu lintas kendaraan melebihi kapasitas jalan. Artinya apa? Daya tampung jalan itu dengan mobil, dengan kendaraan sudah pas, penuh. Jadi derajat kejenuhannya sudah penuh sama dengan 1. Artinya apa? Setiap ruas-ruas kapasitas jalan, badan jalan sudah ditempati oleh kendaraan. Mau bergerak di depannya ada kendaraan orang. Ke samping ada kendaraan orang. Nah, itu derajat kejenuhannya sudah sama dengan 1. Artinya macet total, berhenti. Nah, itu. Nah, kita tidak ingin seperti itu. MKJI, Manual Desain Perencanaan Jalan, Perkerasan Jalan itu manual desain kapasitas jalan, MK manual kapasitas MKJI Jalan Indonesia. Nah, itu memberikan nilai DS itu sampai 0,7, 0,75. Artinya kalau kita sudah melakukan kajian dan itu DS-nya sudah menunjukkan nilai 0,5, 0,7, berarti itu pasti terjadi kemacetan sesaat. Nah, kalau sudah makin naik, nanti kemacetan makin tinggi. Akhirnya, ya apa yang kita perlu lakukan? Yang kita lakukan adalah rekayasa lalu lintas. Kita alihkan kemana? Kalau sudah tidak mampu lagi, yang kedua kita tingkatkan jalan itu, diperlebar. Yang ketiga, ya kita buat jalan lagi di atasnya, jalan layang. Nah, atau bisa juga dijadikan satu arah. Dialihkan ke lain, jadikan satu arah. Supaya apa? Tidak terjadi kemacetan yang berkepanjangan. Nah, salah satu kemacetan ini disebabkan beberapa permasalahan. Nah, ini misalnya rasio infrastruktur transportasi dengan luas lahan. Bila dibanding dengan kota-kota di dunia, kota-kota di Indonesia mempunyai rasio infrastruktur transportasi dengan luas lahan yang cenderung rendah. Sebagai contoh, Jakarta hanya memiliki rasio 6%. Sedangkan di Amerika Utara berkisar 25 sampai 35%. Di Eropa 15% sampai 25%. Padahal jumlah kendaraan per kapita sudah sangat tinggi sehingga kemacetan merupakan salah satu permasalahan di kota besar Indonesia. Apa artinya 6% ini? Ini hanya bisa ditingkatkan, dilebarkan sampai 6% saja. Sementara di tempat lain, di Amerika, di Eropa masih bisa sampai 20%. Dilebarkan. Nah, makanya cenderungnya kita di sini, di Indonesia, di Jakarta, itu jalan layang, flyover. Jalan di atas jalan. Adanya seperti itu. Nah, coba kita lihat film-film yang ada di Hollywood. Hampir-hampir kan tidak ada jalan layang. Tidak ada jalan di atas jalan. Kenapa? Dia masih mampu dibebaskan kiri kanan. Dan tingkat kesadaran orang di sana akan kepentingan umum itu sangat baik. Karena apa? Dampaknya ke individu. Kalau semua mempertahankan kepentingan diri sendiri, tidak memperhatikan kepentingan bersama, ya egonya yang tinggi, ya sama jadinya di Indonesia. Siapa mau kasih lahannya 1-2 meter diambil pemerintah untuk kepentingan transportasi umum. Orang bisa nggak mau. Sekalipun dibayar. Kecenderungannya egonya yang dipertahankan. Seolah-olah kalau misalnya kita di Indonesia memberikan 1-2 meter jalan itu seolah-olah mereka itu sudah ditindas sama pemerintah.
Katanya begitu. Pemerintah salim lah, pemerintah tidak inilah. Padahal itu kepentingan bersama. Nah makanya kalau kita lihat film-film itu, hampir-hampir kan tidak ada jalan-jalan layang yang sampai 7. Coba lihat di Marunda di sana di Jakarta. Keluar dari Cengkareng masuk ke wilayah Jakarta. Coba lihat kita di atas, lihat ke bawah. Ada beberapa jembatan susun. Di atas ada 1-2. Nah karena egonya kita itu sampai tidak memberikan kepentingan kita itu untuk kepentingan bersama. Nah, akhirnya ya apa yang terjadi? Ya terpaksa Indonesia harus mengeluarkan teori berpikirnya untuk membuat jalan di atas jalan. Ya seperti itu akhirnya. Nah, kalau di tempat lain orang sadar akan kepentingan bersama. Orang sadar akan orang lain juga memiliki hak untuk melewati jalan itu secara bersama-sama. Kalau di Indonesia, kalau sudah tidak suka sama pemerintahnya, tak mau bekerja sama, tak mau malah dicaci maki sampai habis-habis. Nah, apakah yang seperti ini yang kita inginkan? Diajak untuk bersama-sama memikir tentang Indonesia, malah katanya Indonesia solid lah, mau gini lah. Nah, padahal tidak seperti itu. Ya. Nah, jadi di Eropa, di Amerika, tingkat kesadaran itu tinggi akan kepentingan bersama, terutama di transportasi, sehingga ya masih minim jalan layang di sana. Tidak seperti Jakarta. Nah, yang salah satunya lagi adalah geometri jalan yang tidak memenuhi persyaratan. Jadi kemacetan ini disebabkan beberapa permasalahan. Salah satunya rasio infrastruktur transportasi dengan luas lahan. Nah, lebih tinggi arus transportasi sementara luas lahan terbatas. Geometrik yang tidak mengikuti persyaratan ada. Contohnya dulu, ini sebelum pom bensin yang ada di Padang Bulan alih-alih itu kan ada istilahnya bottleneck, penyempitan. Kalau kita arah TMP menuju alih-alih Padang Bulan, menuju ya bukan dari Padang Bulan ke TMP, itu ada penyempitan di situ. Nah itulah salah satu geometrik jalan. Itu salah satu penyebab geometrik jalan. Istilahnya bottleneck, penyempitan, seperti botol. Nah masih banyak ditemukan jalan dengan kualitas geometrik yang tidak memenuhi persyaratan. Keadaan ini mendorong tingginya angka kecelakaan serta berbagai permasalahan lain. Misalnya menumpuknya mobil sehingga mengundang kemacetan yang panjang ada di belakangnya. Nah, permasalahan yang terkait geometrik antara lain rancang bangun ruas jalan yang atau persimpangan yang tidak memenuhi persyaratan karena radius tikung, jarak pandang bebas, jarak pandang minyak yang tidak memenuhi persyaratan, ruas jalan yang tidak memiliki baku atau berm atau trotoar, tidak cukup lebar sehingga dapat membahayakan pengguna jalan lain. Drainase yang tidak direncanakan dengan baik. Konstruksi dan perawatan yang tidak dilakukan dengan baik. Sehingga banyak kerusakan yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Pemasangan rambu dan marka yang tidak sesuai. Atau tidak sama sekali. Sehingga terjadi kesalahan orang di situ. Misalnya, tidak boleh berhenti pada daerah tikungan. Dari mulai titik tikungan sampai jalan lurus itu tidak boleh berhenti sejauh rambu berikutnya. Selalu dipasang begitu. Tidak boleh berhenti sampai rambu berikutnya. Supaya apa? Orang yang mau melewati daerah tikungan itu tidak terhenti karena adanya kendaraan yang berhenti di daerah tikungan. Gitu ya. Nah, marka jalan juga begitu, tidak diberikan syarat bahwa tikungan tajam, tikungan bagaimana, terus
markanya tidak, harusnya kan markanya utuh, terputus. Nah, itulah yang kita harus pelajari bersama, bahwa apa sih perbedaan marka-marka yang ada putus-putus, ada yang utuh. Nanti kita pelajari sama-sama. Jaringan yang tidak memadai. Nah, jaringan jalan untuk kendaraan, jaringan jalan terutama di kawasan perkotaan yang tidak memiliki konsep jaringan yang memadai, yang mengakibatkan pilihan rute menuju suatu kawasan terbatas, sehingga beban jalan tersebut menjadi sedemikian padatnya. Hal ini diperparah dengan jumlah kendaraan yang semakin tinggi. Sebagai contoh, panjang jalan untuk setiap kendaraan Jakarta hanya mencapai 1,17 meter. Sehingga kalau kendaraan disusun bumper to bumper tidak akan mencukupi panjang jalan yang ada di DKI Jakarta. Dan kalau menggunakan kriteria lain, yaitu panjang jalan per kapita hanya 0,88 meter, angka yang kecil kalau dibanding dengan kota-kota lain di dunia, Eropa dan Amerika Serikat, ini berkisar 5 meter per kapita, per orang, 5 meter. 2-5 meter, kalau kita 0,88. Nah, mobil panjangnya kurang lebih 1, yang paling itu 1,5, 1,6. Sementara yang bisa kita tempati adalah 0,88. Kalau mau diurutkan panjangnya itu di Jakarta, tidak bisa lagi untuk mobil berderet. Ini harus mobil setengahnya badannya ada di situ, setengahnya ada di orang punya badan, mobil badannya orang, gitu kan. Jadi menumpuklah di situ sehingga macet total. Nah, sementara di Eropa dan Amerika masih 2,5. Itu satu mobil, 2 mobil lebih. 1, iya bisa sampai 1,5 mobil, jadi masih prei. Di Amerika Utara 5 meter. Wah, bisa 3 mobil masuk di 5 meter kan. Nah, seperti itu. Mobil kecil tapi ya, seperti Brio, seperti apa ini, yang sedan-sedan kecil itu. Ya, seperti mobilnya Mr. Bean, nah itu masih bisa 4 mungkin di situ berderetan sepanjang 5 meter. Sementara di Indonesia, satu mobil saja tidak bisa, karena hanya 0,88. Ini untuk Jakarta, bukan di Jayapura ya. Nah, kasus lain yang kita pernah lihat, semenjak jalan belakang ditutup, karena sesuatu terjadi longsoran di jembatan itu, jalan belakang yang dari mulai Kampung Buton ke kampusnya kita itu lewat belakang, pernah ditutup, terjadilah kepadatan lalu lintas yang meningkat di daerah mulai dari Adipura, Raja Adipura sampai. Kenapa? Karena jalur yang lain tertutup. Pencapaian ke Waena cuma satu, yaitu lewat Ale-Ale Padang Bulan, lewat Uncen Bawah, terus ke sana Padang Bulan, Ale-Ale, sampai ke TMP, Waena. Nah, nanti di daerah Waena sudah mulai mencair. Kenapa? Karena sudah ada yang menuju tempatnya di Waena. Ya, tinggal beberapa saja yang melanjutkan perjalanannya ke daerah Sentani. Disitulah sudah mulai mencair. Nah, itulah yang tadi dikatakan bahwa ada satu jalan, hanya satu jalan untuk mencapai tujuan itu. Tapi peningkatan kendaraan menuju itu semakin tinggi. Akhirnya macet dan bisa macet total. Nah, begitu ya. Sehingga ya kita selaku teknik sipil, orang paling sering lihat kita itu melakukan hitung-hitung jumlah kendaraan yang ada di jalan raya. Orang pikir bodoh amat, ini orang teknik sipil ini di jalan hitung kendaraannya orang. Dia tidak mengerti betapa besar manfaatnya itu untuk kepentingannya dia juga. Coba kalau macet, kita melaporkan sekarang
derajat kejenuhan dari mulai pukul sekian sampai pukul sekian itu sudah 0,75. Makanya kita harus melakukan rekayasa lalu lintas. Polisi yang ngatur, alihkan jalan, tutup satu arah misalnya. Lalu pada jam berikutnya, jam 6 sore boleh kembali dua. Nah, kalau sudah tidak mampu lagi, gimana caranya? Patenkan itu satu arah, kasih lewat lain supaya tidak menumpuk. Semakin lagi menumpuk situ, ya bagaimana kita lebarkan jalan itu? Kalau nggak bisa dilebarkan karena orang tidak punya kesadaran untuk memberikan tangan yang dibutuhkan, ya terpaksa buat flyover atau terpaksa buat jalan layang. Nah, jalan layangnya ya kita juga orang teknik sipil yang perencanaan geometriknya. Bagaimana jalan raya itu ada di atas jalan raya supaya bisa dilewati dilewati lalu lintas dan yang lainnya tidak macet. Karena kalau macet banyak yang dirugikan. Salah satunya lingkungan. Kenapa lingkungan? Ya polusi udara semakin meningkat. Semakin meningkat di daerah itu karena jalan kendaraannya tidak jalan, sementara mobil dalam kondisi mengeluarkan gas buangannya dari kendaraan. Nah, akhirnya kita menempatkan polusi. DKI kan pernah jadi salah satu negara terpolusi di dunia. DKI Jakarta. Karena apa? Pengaruh tingkat kemacetan. Nah, ada lagi namanya jaringan jalan bagi pejalan kaki. Fasilitas pejalan kaki umumnya tidak mendapatkan perhatian yang cukup oleh pemerintah daerah. Kalaupun fasilitas pejalan kaki tersedia, tidak didukung dengan standar desain yang baik. Sehingga tidak bisa digunakan oleh pengguna yang berkebutuhan baik yang menggunakan sepeda maupun yang menggunakan. Dan ini diperparah lagi oleh pedagang kaki lima yang berjalan di trotoar ataupun digunakan untuk parkir ojek online. Ya kan, biasanya mereka parkir ojek online itu di atas trotoar sampai orang lain terhambat karena ada tempat viral orang yang parkir di atas itu kan ribut dengan pejalan kaki. Nah, itu yang kita jumpai di kota-kota atau ibu kota yang ada di setiap provinsi. Jakarta, di Bandung belum terlalu ya, Surabaya, terus Makassar begitu, di Medan juga begitu. Saya tahu karena saya sudah pernah di situ. Saya tahu. Kalau di Aceh enggak. Kalau di Aceh karena ada kanunnya tersendiri terkait dengan syariah Islam, itu lebih mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan umum. Nah itu. Jadi tidak serta-merta kalau ada ojek online memanfaatkan trotoar untuk tempat menunggu pelanggan juga. Ada tempatnya disiapkan, tunggulah di situ. Baru bisa memberikan ruang untuk orang lain melakukan aktivitas. Apabila di trotoar ya itu. Nah, yang kedua ini pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima senang karena kalau orang lewat di trotoar dengan jalan yang sempit, setidaknya memberikan kesempatan untuk orang yang lewat itu melihat kedagangannya dia. Tapi coba kalau diberikan pejalan kaki itu jalannya yang luas, lebar, dia tidak akan mungkin melirik ke dagangannya karena tidak sempat dihambat oleh pedagang kaki lima. Nah, kita kan juga kalau ada begitu tiba-tiba terhambat oleh pedagang kaki lima, setidaknya kita sempat melirik, oh harganya murah ya. Misalnya begitu, berhenti lagi lah kita di situ, mengundang orang lain juga datang. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu manfaatnya trotoar, ya janganlah ikut meramaikan dengan pedagang kaki lima untuk sama-sama menutup trotoar. Pakailah trotoar sebagaimana mestinya. Sebagai pejalan kaki, sebagai penderita difabel,
Misalnya untuk yang berkebutuhan khusus sepatu lagi, kursi roda yang bisa menggunakan tongkat atau yang menggunakan apa ini, tongkat untuk yang pincang. Ya, janganlah kita menghalangi. Haknya dia sama dengan orang lain. Nah, inilah bagian-bagian yang kita akan pelajari. Nah, jaringan jalan bagi pelajaran kaki itu sangat diperhatikan. Permasalahan yang lainnya adalah yang besar adalah tata ruang yang tidak terkendali sehingga mengakibatkan berbagai permasalahan, di antaranya jalan tidak teratur terutama di kawasan pemukiman. Terkadang di daerah kumuh dan sempit sehingga bila terjadi kebakaran sulit dimasuki oleh mobil pemadam kebakaran. Nah, ternyata kita juga harus memikirkan lalu lintas mobil pemadam kebakaran, terutama di daerah-daerah yang padat penduduk. Jangan mentang-mentang, ini kan tanah saya tidak mau kasih untuk orang lain pakai. Giliran rumahnya terbakar, nggak ada yang membantu nolong. Mobil pemadam juga nggak bisa masuk. Ya, karena egonya manusia, sehingga yang begini-begini terjadi kebakaran, susah dijangkau, susah ditolong, karena sempit daerah-daerah yang di mana pemukiman penduduk itu sudah padat. Ego yang tinggi, terus merasa dia yang benar. Yang kedua, dia tidak mau malu karena tanahnya diberikan ke negara. Pertumbuhan kendaraan yang sangat tinggi. Kenapa bisa kendaraan tinggi? Banyak. Karena kemampuan kita untuk membeli, daya beli kita mampu membeli mobil baru. Ya, sekalipun tidak baru mobil second, tapi itu dikeluarkan lagi dari gudangnya, dimasukkan lagi ke jalan raya. Sehingga apa? Terjadi lagi pertumbuhan pemilikan kendaraan pribadi yang sangat tinggi, antara 8 sampai 13% setahun, yang pada gilirannya digunakan di jalan sehingga beban jaringan jalan menjadi semakin berat dan padat. Tingkat pemilihan kendaraan di kota-kota besar sudah mencapai angka 300-an kendaraan per 1.000 orang. Ini roda 4 ya, roda 4. Satu angka yang sangat tinggi. Pemilikan kendaraan pribadi ini didominasi oleh, ini ada sepeda motor 80%. Nah, kalau angka pemilihan kendaraan yang tinggi ini pada gilirannya mengakibatkan permasalahan parkir yang cukup serius. Dengan seiring seringnya dilakukan pelanggaran parkir. Nah, di kota-kota besar, orang itu dia menyewakan tanah itu untuk tempat parkir bagi mobil-mobil. Mobil-mobil ada yang tertentu sudah tidak bisa lagi, dia parkir di tempat itu. Selama tertentu sehari sekian, sebulan sekian, atau seminggu sekian, bayarlah sama orang yang punya hanya ini untuk tempat parkir. Nah, seperti itu. Karena apa? Semakin tinggi kemampuan daya beli kita, artinya ekonomi kita semakin tinggi, berarti mampu juga kita untuk membeli. Kita mampu membeli kendaraan, nah salah satu penyumbang angka kepadatan kendaraan di jalan. Salah satu. Nah, kalau orang yang sadar, saya tidak banyak kendaraan, saya gunakan transportasi umum. Di Jakarta itu ada slogan, ya ayo menggunakan Transjakarta, menggunakan apa lagi? Basi, menggunakan apa lagi? Kereta. Supaya apa? Kendaraan pribadi itu tidak banyak di jalan raya. Sehingga mengurangi kemacetan, mengurangi
bisa memperlancar perekonomian di kota tersebut. Kenapa memperlancar perekonomian? Ya karena orang yang berusaha di bidang transportasi umum itu juga dapat hasil. Iya kan? Dapat hasil untuk mereka, untuk keluarganya karena adanya angkutan umum yang melayani dengan tidak menggunakan mobil-mobil pribadi atau kendaraan pribadi. Tidak memadainya pelayanan angkutan umum. Angkutan umum yang tidak memadai mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi. Permasalahan pelayanan angkutan umum yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya di kawasan perkotaan, diantaranya pada trayek-trayek tertentu, jumlah bus yang melayani angkutan tidak mencukupi. Khususnya pada saat permintaan puncak, tiap trayek lainnya terkadang sangat melebihi kebutuhan sehingga pada gilirannya operator menelantarkan kualitas pelayanannya. Nah, maksudnya apa? Kayak Metro Mini Jakarta itu, hanya mengejar setoran saja dari ujung ke ujung, bagaimana supaya bisa dapat dia semua yang melayani tanpa memperhatikan kecelakaan, tanpa memperhatikan mobilnya, apakah mobilnya itu layak untuk dijadikan, masih layak untuk jalan kah atau gimana? Nah, itu namanya menelantarkan kualitas pelayanan. Nah, mereka disingkirkan, mereka demo. Katanya, ya masa negara mau menghalang kami mencari penghasilan. Nah, sudah disampaikan, sopir yang Metro Mini, mari dilatih. Itu waktu zaman kok, mari dilatih untuk menjalankan mobil angkutan daerah. Nah, mereka juga tidak mau, karena kalau di dalam peraturan daerah harus disiplin. Jam sekian harus kerja, jam sekian ganti lagi, jam sekian kerja lagi, jadi disiplin, tapi gajinya memadai untuk anak istri dengan upah yang di atas upah minimum. Karena mereka kan cuma SMP, SMA, untuk jadi driver di sana. Nah, makanya lebih kepada pendapatannya diberikan insentif yang lebih dari pendapatan SMA. Supaya apa? Mereka makan di situ. Tapi kalau orang-orang di sana kan tidak mau diatur. Maunya diatur dirinya sendiri atau mau mengatur orang lain. Nah, driver itu, supir-supir itu malah mau mengatur polisi lagi, mengatur negara lagi. Katanya, kami juga bermain. Padahal kan negara sudah setengah mati memikirkan mereka bagaimana kualitas hidupnya mereka bisa memadai dengan segala upaya dari pemerintah menyiapkan kendaraan angkutan umum operasional yang mempunyai jadwal tertentu, mempunyai trayek juga yang memadai, terus dituntun dengan kemampuan pribadi karena mereka pelatihan setiap berapa tahun, setiap berapa bulan ada pelatihan untuk driver mengerti akan tanggung jawab, terus mengerti akan hak-hak orang lain juga di dalam berlalu lintas. Bukan cuma kita saja yang punya hak, orang lain juga bayar pajak untuk jalan raya tersebut. Ukuran kendaraan tidak sesuai dengan permintaan yang ada. Di banyak kota, pelayanan angkutan pada koridor utama dengan permintaan yang tinggi dilayani dengan angkutan umum yang kecil atau angkot. Yang kapasitas angkutnya hanya pada kisaran 10 orang angkot minibus. Padahal permintaan di sana tinggi. Kenapa tidak menggunakan bus? Misalnya seperti bus Damri. Kualitas angkutan yang dimiliki oleh mobil-mobil angkot ini tidak memadai. Tapi kalau bus yang seperti Damri itu biasanya kan di dalam sudah ber-AC dan harga terjangkau. Nah, kalau untuk mobil angkot jadwalnya tidak teratur. Kalau untuk mobil Damri yang harus diatur supaya mereka hanya standby di situ kurang lebih 10 menit harus jalan. Tidak boleh berhenti selama-lamanya, tidak boleh. 15 menit harus jalan. Terkait dengan terminal, itu juga akan pelajari terminal. Terkait dengan terminal
itu di kota-kota besar tidak boleh ngetem di tempat pengambilan dan menurunkan orang itu selama 15 menit akan ditegur oleh dinas Duk. Langsung disuruh jalan. Kalau tidak bisa jalan dicabut itu sistem trayeknya. Langsung dicabut. Nanti di mungkin 2 bulan tidak bisa beroperasi baru dia urus lagi. Itu harus tegas memang di situ supaya kualitas angkutan kita memadai. Nah, saya pernah kalau di Surabaya kemarin pernah di daerah dekat Sidoarjo itu namanya Bungurasi. Nah, di sana itu memang tidak ngetem boleh ngetem tapi 10 menit 15 menit sudah harus jalan karena di belakangnya ada yang nunggu supaya semua dapat waktu yang ramah. Hanya ya rezeki itu kan diatur sama Tuhan. Selama dia ngetem di situ tidak naik mungkin hanya 1-2 ya itu rezekinya. Kalau yang di belakangnya tiba-tiba datang 10 orang, nah itu namanya rezekinya. Tapi waktu itu diatur. Kita yang atur manusia dari dinas angkutan lalu lintas itu mengatur bahwa kalau mau menunggu penumpang maksimum 10 menit. Lebih dari itu harus geser. Melawan cabut izin trayek. Begitu tak bisa. Nah, akhirnya terakhir jalannya di Bungurasi di Surabaya itu di Sidoarjo ya lancar. Yang entah kita mau ke Blitar, ke Malang, ke Sari, ke daerah-daerah yang tujuan ke Gresik, ke Subang, kemana-mana. Tapi kan ya terserah kita lihat trayeknya ini kemana. Ya tunggu, trayeknya ke sana. Ada yang ngetem atau ada yang menunggu pada PO-nya masing-masing, perwakilannya masing-masing. Tapi biasanya seperti saya waktu di sana mau ke Malang, ya nggak usah tunggu ngetem yang di kantornya, nanti masih jalan. Nah, kecuali yang tidak terakhir itu yang kalau dari angkut umum itu yang tidak terakhir sehingga menimbulkan di belakangnya fasilitas perhentian yang tidak memadai, kata bocor tidak dilengkapi dengan informasi dari angkutan umum yang melewati proses tersebut, tidak dilengkapi dengan jadwal. Nah, kalau misalnya terkait dengan perhentian turun di Cengkareng di bandaranya, turun di sana kita tinggal tanya kalau mau ambil mobil yang itu di daerah mana biasanya Pak biasanya sana kode ya sana gini sudah diberikan informasi. Jadi ada informasi yang kita dapatkan informasi dari umum ya kita bisa dapatkan untuk kita menuju ke daerah itu. Jangan kita menumpuk sama orang-orang yang bukan tujuannya kita. Orang tujuannya ke kita tujuannya misalnya ke Jakarta Selatan itu Blok M. Tapi kita numpuk di terminal Bogornya, di tempat Bogor kan orang itu. Ya, kalau mau numpuk jangan di terminal Bogor, tapi di terminal yang di Blok M. Nah, memang bisa lewat situ, tapi karena sudah diarahkan sama petugas yang Blok M bagian sana, yang Kalideres bagian sana, untuk yang menuju ke Kalideres. Dari Jakarta itu kan bisa sampai menuju ke Bogor. Di Bogor itu terminal Bogor itu Baranang Siang. Nah di mereka ke Baranang Siang sudah bisa kita Bogor. Nah pasti akan turun di Baranang Siang. Boleh juga turun di pinggir jalan, tapi halte bus. Kita tinggal ngomong sama kondekturnya atau petugas di atas mobilnya. Saya di halte bus dekat ini sudah turun. Saya di halte bus dekat Kebun Raya Bogor. Halte bus pertama Kebun Raya Bogor ya sudah ya. Pasti pas turun di Kebun Raya Bogor halte bus itu sudah langsung dikasih kode sama kondekturnya tengahnya kan. Raya Bogor. Nah itu orang Betawa yang sudah siap tidak karena tidak boleh lebih dari 3 menit mampir situ, harus bergegas cepat turun biar banyak barangnya yang minta turun sama salesnya atau konduktornya atau petugasnya tolong diangkatkan. Nah inilah salah satu
ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang menciptakan kemacetan. Izin Pak. Halo, Martua, gimana? Iya Pak, suaranya Bapak seperti kurang kedengaran Pak. Kayak macam redup, kecil sekali Pak. Sudah full power ini. Dari tadi kok nggak sampaikan baru? Iya, mau sampaikan dari Bapak sih bicara takutnya memotong tidak enak Pak. Tidak masalah itu. Supaya kita sama-sama. Ini saya sudah 90% ini. Martua. Gimana? Sudah dengarkan belum? Masih sama Pak. Masih sama. Apalagi ya? Ini saya sudah on. Kalau saya tidak pakai mikrofon gimana? Jelas kah tidak? Agak lebih jelas Pak, lebih jelas ini Pak. Lebih jelas tidak pakai mikrofon. Oke. Padahal filenya anunya full nih. Nah oke. Kita lagi lanjutkan masih ke pelanggaran ketentuan lalu lintas. Nah, pelanggaran ketentuan lalu lintas yang dilakukan masyarakat yang bertambah memprihatinkan dari tahun ke tahun. Kenapa bisa kita dapat dari tahun ke tahun? Karena ya ada buktinya di kepolisian lalu lintas, bidang lalu lintasnya. Jangan pergi cari data di kepolisian Sabara, di kepolisian intelnya, jangan. Di lalu lintasnya. Nah, bisa juga di lalu lintas yang bagian perhubungan darat di Departemen Perhubungan. Yang pada gilirannya akan mengakibatkan peningkatan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal atau luka-luka yang tidak sedikit. Di samping itu, ketidaktertiban juga akan mengganggu kelancaran lalu lintas yang akan menurunkan kecepatan perjalanan. Untuk meningkatkan ketertiban masyarakat, perlu dipelajari dan dipetakan kembali profil pelanggaran yang dilakukan masyarakat, termasuk juga pelanggaran yang dilakukan oleh petugas. Pengamatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat adalah tingginya terhadap batas kecepatan. Yang seolah-olah tidak ada batas kecepatan yang diberlakukan. Hal ini terutama menjadi masalah yang lalu lintas sedang sepi. Nah, yang namanya kota itu maksimum kecepatan sudah ada diatur. Maksimum kecepatan, coba lihat ada rambu jalan di situ merah 40 km. Nah, misalnya begitu. Jadi nggak boleh melebihi 40 km per jam. Gitu. Maksudnya apa ya? Karena di depannya ada hambatan. Gitu ya. Tingginya pelanggaran pada persimpangan yang dikendalikan masih merah, lampunya merah, traffic light-nya masih merah. Maunya karena merasa tidak ada lagi yang mau lewat, jalan saja. Padahal yang diberikan hak untuk jalan, dia merasa bebas. Tapi orang yang tidak diberikan hak untuk jalan karena merah, dia menerobos, ya bisa terjadi kecelakaan. Pelanggaran lain yang juga terjadi bahwa pengemudi tetap masuk persimpangan pada saat lampu sudah berubah jadi merah. Nah, dia lihat dari hijau, dia sudah mulai ngegas terus sampai di pas daerah itu 10 meter dari lampu merah tetap saja masuk. Nah, sementara orang lain hanya 3 detik sudah hijau. Sudah hijau, dia yang sudah lampu merah itu tetap saja masuk, yang hijau ya jalan juga. Akan menghambat lalu lintas yang mendapatkan lampu hijau dan akhirnya persimpangan akan terkunci. Akan mandek di situ, berhenti, ya akan apa istilahnya lagi, kredit. Tidak berjalannya aturan penggunaan persimpangan prioritas atau bundaran lalu lintas. Pelanggaran ini pada gilirannya mengakibatkan persimpangan terkunci. Memang pengertian masyarakat tentang hak menggunakan persimpangan masih sangat rendah.
terutama pada persimpangan yang dilengkapi dengan rambu beri kesempatan ataupun rambu stop. Nah, itu biasanya kan kalau yang kiri jalan terus atau belok kiri lah, belok kiri biar bisa melihat kejadian yang di situ, ya. Jadi daerah-daerah yang harusnya ada prioritas itu diutamakan supaya apabila tidak diprioritaskan, dia akan semakin banyak menumpuk. Padahal kalau disuruh jalan, dia tidak akan mengganggu kendaraan lain. Contohnya di Simpang 3 Brimob, di daerah Brimob itu. Kalau kita dari Jayapura menuju Abepura, itu kan bisa lurus. Tapi kalau yang dari Abepura menuju Jayapura nggak bisa lurus. Dia cuma bisa belok kiri dulu ke Cigombong. Nah, kenapa? Kalau misalnya juga yang dari Jayapura ke Abepura di stop di situ, tidak ada manfaatnya. Malah memperbesar kemacetan dan mengganggu simpang yang ada di Melati, yang masuk ke dalam Melati. Gitu ya. Karena yang lurus itu di stop. Tapi kalau diberi jalan lurus saja, dalam tanda kutip berhati-hati, tetap berhati-hati karena ada juga orang mau belok kanan, ya harus berhati-hati menunggu orang belok kanan. Kalau mau berhenti dulu situ yang mau belok kanan. Tapi yang lurus mau ke Abepura, dia tetap jalan tapi dalam kondisi berhati-hati. Karena yang sebelah kanannya bisa saja sudah jalan. Itu ya. Nah, jadi beberapa permasalahan ini di awal-awal perkuliahan kita saya tampilkan dulu. Kenapa? Nantinya kita akan pelajari yang namanya rambu-rambu ya. Gitu. Rambu-rambu juga kita pelajari. Udah. Nah, jadi pelanggaran sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh pengendara kendaraan itu sendiri. Nah, yang keempat, pelanggaran jalur yang dilakukan oleh pengguna jalan dengan berjalan menggunakan jalur lawan pada jalan-jalan yang dipisah dengan median ataupun jalan satu arah. Nah, ada orang kalau sudah tahu satu arah tidak boleh berjalan menggunakan berlawanan arah kecuali diatur oleh lalu lintas. Diatur oleh lalu lintas dalam keadaan tertentu. Misalnya ada mobil ambulans mau lewat, boleh. Pemadam kebakaran mau lewat, boleh. Atau seorang pejabat karena harus melakukan perjalanan yang dituntut untuk ada, dia bisa melalui polisi lalu lintas, dia bisa menggunakan jalur itu untuk menggunakan, tapi hanya sementara, gitu ya. Nah, itu boleh karena itu diatur oleh Undang-Undang Lalu Lintas selama didampingi oleh petugas lalu lintas. Pelanggaran ini terutama dilakukan oleh pengguna sepeda motor. Aduh, kalau sering berlawanan arah ya sepeda motor. Pelanggaran terhadap pengguna jalan khususnya di jalur khusus bus yang lebih dikenal sebagai busway. Nah, ada orang kalau sudah tahu itu jalur busway, karena merasa busway jarang-jarang lewat, masih jauh di belakangnya, dia terobos masuk ke dalam jalur busway. Pada saat di ujungnya terhenti, ada petugas ya diangkut. Pelanggaran tertib menggunakan perangkat keselamatan seperti helm dan sabuk keselamatan yang cenderung masih tinggi, terutama di kawasan pinggiran kota. Nah, kita biasanya juga di sini di Jayapura. Katanya sudah tidak ada polisi di jalan, ya sudah tidak menggunakan helm. Nah, di mobil tidak menggunakan sabuk pengaman. Karena bukan berarti kita saja yang menabrak atau kita saja yang kecelakaan. Orang bisa menabrak kita. Kita berjalan di pinggir sekalipun itu di trotoar, tapi karena mobil itu oleng apa ya? Kita yang di trotoar merasa selamat, ya bisa juga ditabrak oleh mobil yang ugal-ugalan. Mungkin di atasnya lagi mabuk. Nah,
Nah, sehingga banyak terjadi kecelakaan yang sebenarnya tidak harus terjadi. Kenapa tidak harus terjadi? Ya karena untuk apa menabrak orang di atas trotoar? Iya toh? Nggak ada gunanya menabrak orang di atas trotoar pakai mobil. Nah, sekarang angka kecelakaan di Indonesia cenderung cukup tinggi bila dibanding dengan negara-negara di ASEAN. Berbagai langkah perlu dilakukan untuk bisa mengendalikan angka kecelakaan tersebut. Faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah ini faktor-faktor jaringan pelayanan yang tidak memadai. Integrasi pelayanan yang menyangkut integrasi fisik atau tempat perpindahan, jadwal, dan tiketing yang belum optimal. Nah, tiketing ini sangat perlu kalau kita naik di busway, itu kan kita punya kartu. Turun juga itu kita harus gesek kartunya. Naik kita gesek, turun kita gesek. Nah, kalau tiketingnya sudah bagus, itu optimal, ya tidak ada orang yang salah turun. Tidak ada juga orang yang salah ini. Sekalipun dia salah turun akan disampaikan sama petugas karena di monitoring yang berjalan itu sudah disampaikan malah dengan suara berapa meter lagi kita akan berhenti di ini. Nah, koridor ini akan berhenti di jalur-jalur sepanjang ini. Nah, kalau sudah semua terintegrasi, semua orang turun pada tempatnya. Dan itu akan mempermudah arus lalu lintas saling moda-moda transportasi yang ada di darat itu, busway kendaraan umum ke tempat kerja. Nah, itu bisa terintegrasi dengan baik. Orang pulang ke kantor, pergi kantor, pulang ke kantor, tidak perlu menggunakan mobil atau kendaraan pribadi. Kenapa? Lebih murah naik angkot daripada kendaraan pribadi. Kenapa saya ngomong gitu? Karena BBM-nya lebih tinggi. Kita cuma bayar 3.000. Kita keluarkan berapa ribu kalau beli BBM. Nah, bolak-balik. Padahal kita cuma naik misalnya 5.000 juga. Kita sudah sampai di kantor dengan duit 5.000. Sementara kalau kita bawa kendaraan sendiri, minimal misalnya 20.000 bolak-balik. Nah, gitu. Akhirnya di tempatnya juga kerja susah untuk memarkir kendaraannya. Kenapa susah? Ya karena orang lain juga sudah pada parkir di situ dan lahan yang dibutuhkan parkiran sudah cukup daya tampungnya. Subsidi angkutan umum tidak dikelola dengan baik. Nah, subsidi angkutan umum kalau tidak dikelola, makin bertumpuk angkutan umum, ya salah juga. Makanya harus dibatasi. Nah, selain angkutan umum kan ada namanya angkutan online, angkutan daring. Kalau angkutan daring ini lebih bermanfaat daripada angkutan umum. Kenapa? Angkutan umum itu tidak lewat di depan kita. Angkutan umum lewat di trayeknya, jalurnya. Kalau yang angkutan online menggunakan fiturnya, menggunakan programnya, kita bisa merequest sampai di depan rumah kita, nunggu kita keluar naik, gitu. Atau depan kantornya nunggu naik. Kalau angkutan umum nggak ada pakai begitu. Tapi bagaimana ini juga angkutan umum akan diarahkan seperti itu. Kalau dalam keadaan kosong dia bisa menerima, ambil di depan kantor dengan baik, ya bagus. Nah, kalau sudah dikelola dengan baik, saya rasa ya permasalahan angkutan umum untuk kecelakaan lalu lintas ini akan semakin ditekan dan kita harapkan tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, faktor manusia untuk yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Faktor manusia merupakan penyebab kecelakaan yang paling besar, bisa mencapai 80% dari seluruh kejadian kecelakaan. Hampir seluruh kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan. Faktor manusia berupa keahlian yang tidak memadai dalam menjalankan kendaraan, kesalahan menginterpretasikan aturan, pengemudi sedang mabuk atau sakit, atau terkadang sengaja melakukan pelanggaran karena ingin lebih cepat sampai di tujuan dengan mengemudikan kendaraan lebih cepat dari ketentuan atau sengaja melanggar lampu lalu lintas dan berbahaya bagi orang lain.
Nah, ini faktor manusia hampir atau bisa mencapai 85%. Nah, kadang kalau saya lihat sendiri di daerah-daerah lampu merah itu, kalau tidak ada orang lewat, walaupun dia masih merah, ya tetap aja tancap gas masuk ke persimpangan tersebut. Nah, orang seperti itu merasa hebat. Orang seperti itu merasa, wah saya kan tidak kecelakaan. Nah, orang di lain pihak melihat, wah mungkin juga saya bisa begitu ya. Nah, apalagi kalau kita membawa anak-anak yang masih SD, masih SMP, harusnya kita mengajarkan tentang tertib lalu lintas, sadar berlalu lintas. Jangan kita ikut juga memberikan contoh, wah ini abangmu nih, ini kakakmu nih, jago bisa melawan peraturan yang sudah ada. Giliran kecelakaan, baru menangis di tempat tidur di rumah sakit. Faktor kendaraan diantaranya yang paling sering terjadi adalah ban pecah. Ya, pada saat kita melaju dengan kecepatan tertentu. Rem tidak berfungsi, rem belum. Kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah. Peralatan yang sudah aus tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya. Nah, ini mengakibatkan kendaraan patah, misalnya mobil itu pernya salah satu patah, kan biasanya langsung jalannya oleng. Keseluruhan faktor kendaraan yang sangat terkait dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi faktor kendaraan, perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan. Untuk mengurangi faktor kendaraan, perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan. Di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler, biasanya per 6 bulan. Kendaraan bermotor, terutama mobil, yang mobil-mobil sudah keluaran terbaru, biasanya tinggal colok di komputernya, sudah bisa ketahuan, ini yang harus diganti, ini yang belum, ini yang masih bagus. Nah, ini contohnya. Kendaraan itu masuk ke dalam tempat perbaikan. Nah, sebelum ada sesuatu yang diganti, pasti petugas yang bagian bengkel itu akan menanyakan kerusakan bagian mana saja, apa yang dirasakan. Nah, supaya lebih memastikan, ada bagian tertentu yang dicolok masuk supaya masuk ke dalam jaringan laptopnya atau komputernya pada saat mobil dibunyikan dan dijalankan artinya dalam kondisi ban berputar karena tempatnya itu bisa berputar, dia bisa ketahuan bahwa ini yang harus diganti, ini yang sudah aus, ini yang masih bisa dipakai dalam waktu berapa bulan. Nah, ini yang tidak perlu diganti. Nah, itu saya lihat sendiri seperti itu. Teknologi baru sekarang, mobil itu sudah dikontrol dengan komputer. Tinggal masukkan alat ke tempatnya, terus mobilnya dijalankan, berputar semua rodanya, baru ketahuan, ini yang perlu diganti. Jaringan-jaringannya ini perlu diganti, ini sudah aus ini. Nah, ini sekarang teknologi sudah semenjak orang sudah mulai mengenal teknologi baru, komputerisasi, semakin bisa orang mengetahui bahwa mobil ini karena memasang jaringan tertentu di dalam tubuh mobil, orang bisa mengetahui bahwa ini yang harus diganti. Kalau tidak diganti, akan berbahaya dalam melakukan perjalanan baik dekat maupun jauh. Nah, itu saya lihat sendiri dan dilakukan oleh orang-orang profesional terlatih. Nah, akhirnya ya bisa ganti di situ. Ini saya ganti, ini saya ganti. Itu ya untuk mobil-mobil yang terbaru, yang keluaran terbaru, terutama yang terbaru. Karena mobil keluaran terbaru yang sekarang itu sudah bisa kita berbicara dengan mobil itu. Ada yang menggunakan bahasa Indonesia, ada yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau yang menggunakan bahasa Indonesia biasanya mobil-mobil Cina. Jadi mereka kalau kita mau naik, suruh buka buka jendela, sudah sebelah kiri, sebelah kanan, belakang. Kalau dia punya sunroof, buka sunroof bisa. Mau nyalakan radio ya minta langsung
komunikasi langsung dengan kendaraannya. Mobilnya bisa. FM sekian, nah tinggal cari. Jadi kendaraan sekarang sudah bisa kita komunikasi. Dan saya sudah pernah melakukan komunikasi dengan kendaraan itu. Ya nggak mungkin saya menyebutkan merek ya. Saya lagi kuliah PTL lanjut. Nah, faktor jalan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Faktor jalan terkait dengan kecepatan rencana jalan, geometri jalan, kemiringan permukaan jalan, super elevasi jalan, pagar pengaman, barriernya di daerah pegunungan, tidak adanya median jalan, misalnya untuk daerah padat, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan, tidak memadainya bahu jalan, fasilitas pejalan kaki yang sering diabaikan atau tidak tersedia. Jalan yang rusak, berlubang yang besar, sangat membahayakan bagi pemakai jalan, terutama bagi pemakai sepeda motor. Nah, sepeda motor biasanya kalau sudah masuk di lubang, kehilangan karena setirnya terbentuk, kehilangan kendali, jatuh, mobil yang ada di sampingnya bisa gilas. Itu bahaya ya. Itu yang bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Nah, sampai jam berapa kita Martua? 8:30. Sampai jam berapa kita? Jam 8.40, Pak. Jam 8.40 ya, kita habiskan saja nih. Tinggal sedikit ya. Oke. Faktor cuaca. Faktor cuaca seperti hujan juga mempengaruhi kerja kendaraan, seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan lebih licin, jarak panjang juga terpengaruh karena pengaruh kaca tidak bisa bekerja. Gitu ya. Jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna, atau lebatnya hujan menjadi jarak pandang jadi lebih pendek, mengakibatkan jarak pandang pendek. Asap, kabut juga bisa mengganggu jarak pandang. Iya, siapa? Pius, kenapa Pius? Pius kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, nah selain itu kalau di Indonesia hanya hujan dan asap kabut ya. Kalau di tempat lain ada namanya badai salju. Nah, badai salju juga itu menutup jarak pandang kita. Jalanan jadi tertutup salju mengakibatkan licin. Kalau sudah licin yang membahayakan juga pengemudi yang lain. Itu ya, di Indonesia syukur tidak ada pengaruh salju yang turun. Nah, ini salah satu data jumlah kecelakaan lalu lintas yang tercatat di Kepolisian Republik Indonesia ditunjukkan dalam gambar. Nah, misalnya tahun 19, nah ini tahun ini ternyata penurunan di tahun 2003 banyak penurunan. Naik lagi di 2004. Makin tinggi di 2005, 6. Nah, di 2008 sudah ya berada di jumlah itu 60.000 kecelakaan lalu lintas. Ada ya jumlah kecelakaannya yang warna merah muda, korban mati yang kuning, luka berat yang hijau apa biru ini, ya hijau toska, terus luka ringan yang hitam-hitam ini. Nah, itu luka berat yang hijau toska. Nah, luka ringan ada. Nah, kalau kita melihat seperti ini, penyebabnya yaitu keempat tadi. Faktor cuaca, faktor jalan, faktor kendaraan, dan human error. Manusia, human errornya, kendaraannya, salah cuaca. Jalan ini terutama di geometriknya. Cuaca karena ya hujan tiba-tiba lebat, ganggu pemandangan, kita tidak lihat orang di depan tiba-tiba menabrak, atau jalannya licin ya. Nah, ini kuliah kita yang pertama, kita pelajari dulu secara umum apa sih yang kita mau pelajari di lalu lintas lanjut. Nah, dengan segala permasalahan kemacetan lalu lintas dan angka kematian tinggi,
menjadi lebih parah kalau tidak didukung dengan manajemen lalu lintas. Untuk mengurangi angka kecelakaan, mengoptimalkan penggunaan jalan, meningkatkan efisiensi sistem transportasi. Nah, berarti kita ini masuk di dalam perencanaan jaringan jalan, masuk di dalam manajemen lalu lintas. Nah, lebih besarnya lagi namanya manajemen transportasi. Lalu lintasnya ini, apakah lalu lintas darat, laut, dan udara. Nah, tapi secara manajemen transportasi, ya semua tercakup. Lalu lintas darat, laut, dan udara. Nah, kalau kamu mau di udara, ya silakan saja masuk ke bagian manajemen lalu lintas udara. Nah, mau di traffic darat, boleh. Nah, masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak untuk dapat menanggulangi akibat buruk yang terjadi karena pencemaran. Bahkan sedapat mungkin untuk dapat mencegah jangan sampai terjadi pencemaran lingkungan. Salah satu dampak negatif sebagai akibat performansi lalu lintas yang jelek, bahan bakar yang buruk, serta teknologi kendaraan yang sudah ketinggalan akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan berupa emisi gas buangan yang berupa gas partikel beracun, gas CO2. Nah, ini kalau terlalu banyak menghirup CO2 akan jadi pusing dan oleng tiba-tiba sesak napas. Nah, kalau sudah sesak napas ya tidak beberapa saat lagi harus masuk rumah sakit. Nah, ada HC, ada NOx, NO2, NO3 minus yang itu menjadi sangat berbahaya bagi tubuh. Ada benzen dan gas lainnya seperti berbagai senyawa karbon lepas, timbal, terus berbagai partikel lainnya. Emisi gas rumah kaca yang saat ini dianggap sebagai pemicu terjadinya perubahan iklim global. Peran gas rumah kaca dari sektor transportasi berada kisaran 15% sampai 20% yang merupakan angka yang tidak kecil. Kalau yang kecil itu di bawah 10%. Jadi sebagian kendaraan kalau sudah ketinggalan zaman, pengelolaan bahan bakarnya akan buruk. Teknologinya sudah ketinggalan. Sehingga pada saat beroperasi di jalan, kendaraannya malah banyak mengeluarkan gas-gas emisi yang sangat berpengaruh atau sangat beracun pada lingkungan sekitar kita. Nah, di Makassar, di Surabaya, di Semarang, Bandung, Jakarta, Medan, itu sudah dipasang pemantauan cuaca dari hasil gas buangan. Pemantauan gas beracun dari hasil gas buangan kendaraan. Nah, itu sudah ada ukuran parameternya, disiapkan secara umum, orang bisa melihat. Tapi ada juga yang nakal, malah itu dilempari, malah itu dirusak, malah itu dianggap sebagai laporan yang mengada-ngada misalnya. Padahal itu sangat membantu kita sebagai pengguna lalu lintas, pengguna jalan, dan sebagai masyarakat yang harus taat pada peraturan. Kita tinggal di Indonesia harus taat pada peraturan Indonesia. Jangan lagi kita tinggal di Indonesia bawa peraturan lain. Ya kalau mau bawa peraturan lain ya tinggal di negara yang ada peraturan itu, gitu ya. Oke, kita dapat kalau mau gunakan buku ini ada tapi berbahasa Inggris dan ada yang terbaru. Tapi menggunakan buku Kopiar Kami juga boleh ada pencemaran lingkungan dan solusi permasalahannya, tapi ini akibat dari pengaruh lalu lintasnya. Nah, ini kita mau pakai ini boleh, mau pakai ini, tapi Kopiar Kami juga ada, Kopiar Kami ada. Nah, saya usahakan mungkin ada di perpustakaan tuh untuk
eh, teknik lalu lintas lanjut. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Martua, ada yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya sampai di sini? Jadi saya sampaikan bahwa untuk mata kuliah rekayasa lalu lintas lanjut atau teknik lalu lintas lanjut, saya dengan Pak Bahtiar. Saya dengan Pak Bahtiar, mungkin saja saya sampai UTS, Pak Bahtiar sampai UAS. Saya 8 kali pertemuan atau bagaimana kami akan atur. Saya 8 kali, jadi boleh mertua juga WA ke Pak Bahtiar. Pak, ini apa kemarin Pak Erwin masuk, apa Bapak mau mengajar setelah beliau? Oh, yang kami kemarin terkait dengan masalah-masalah yang ada di lalu lintas secara umum. Masalah-masalah kecelakaan, masalah apa tadi di atas yang kita bahas itu, manajemennya, pencemaran. Nah, nanti akan kita kupas satu-satu apa yang menjadi penyebab kecelakaan salah satunya. Jaringan jalan yang tidak memadai itu bagaimana? Nah, permasalahan lalu lintas ini yang kita usahakan dibahas, tapi khusus untuk lalu lintas darat, angkutan darat ya, moda transportasi darat. Ada yang mau bertanya? Ini sudah mau 8:30 ya. Ada yang mau bertanya? Ada berapa yang ikut ini, Martua? Izin Pak, ada 44 orang Pak. Nah, 44. 44 atau 45 ya. Tadi yang host siapa yang host? Tadi siapa Saya, yang host Pak. ya? Oh ya, ya. Jadi kalau misalnya itu sampaikan juga ke Pak Bahtiar, Pak, apa Bapak mau mengajar atau bagaimana? Kalau tidak, ya komunikasikanlah ya dengan Pak Bahtiar ya. Jangan sampai kalian tidak ada komunikasi. Karena jujur, saya ada tanggung jawab sebelum saya ditugaskan untuk teknik lalu lintas lanjut. Saya masih ditugaskan untuk jadi tim leader di kawasan Doyo Baru pendukung PON. Jadi saya masih tim leader di Doyo. Nah itu kemungkinan saja saya bisa geser-geser waktu karena saya juga harus melapor ke PUPR pusat terkait dengan pelaksanaan pembangunan kawasan mendukung PON. Gitu ya. Terus yang kedua, saya dengan Pak Bahtiar ada kegiatan yang ya memang sih tidak terlalu tidak padat, hanya bisa saja saya tersita waktu ke situ. Jadi saya harapkan dari Martua bisa sampaikan ke Pak Bahtiar ataupun saya untuk siapa yang bisa mengajar setelah ini. Apakah masih saya? Kalau masih saya ya tetap saya harus menyiapkan bahan-bahan yang harus kita pelajari bersama. Gitu ya. Ada yang mau ditambahkan? Izin Pak. Jadi Ya. sekarang saya sudah untuk hari Senin ini saya bilangnya ke Bapak atau ke Pak Bahtiar? Dua-dua. Jadi kamu sampaikan hari Minggu. Izin Pak Bahtiar besok ini kami ada jam ini. Pak Erwin atau Pak Bahtiar. Ya. Karena kami sama-sama di MTI, Masyarakat Transportasi Indonesia. Tapi beliau ketuanya. Pak Bahtiar ketuanya. Saya cuma di bidang pengendalian penelitian di banknya. Gitu ya. Jadi boleh saja kalian sampaikan, Pak Erwin sudah perdana, kuliah perdana. Apa Bapak juga mau kuliah perdana kah? Atau masih Pak Erwin yang lanjut dulu? Gitu ya, Martua? Baik, Pak, baik. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Jadi kurang lebih ada 44 ya kita ya. Tolong absennya ya. Absennya ada sama saya juga. Ini kelas A apa kelas B ya? Kelas A, Pak. Kelas A. Jadi kamu sampaikan. Yang kelas B siapa yang ngatur, Martua? Aidil, Pak. Aidil, ya oke. Nanti sampaikan saja kalau bisa komunikasi. Saya yang ngajar kelas B nanti, Pak Bahtiar ke kelas A lagi. Saling kita bisa bersama-sama untuk menghandle mata kuliah. Nah gitu ya. Ada absennya sama saya ada.
ada absen, saya boleh absen, tapi nantilah. Saya capek dari doyo ini. Baru nyampe langsung kita kuliah. Ada yang mau ditanyakan kah? Izin Pak, berarti ini saya yang kehadirannya saya screenshot Pak. Kenapa? Jadi yang hadir sekarang ini saya screenshot dulu Pak, baru kirim ke Bapak. Ya, boleh. Screenshot saja dulu, terus lengkapi nama, baru ke saya ya. Screenshot boleh ya. Baik Pak. Jadi yang kita perlu sampaikan bahwa begini, di kita sekarang itu masa kalian kuliah itu hanya 7 tahun. Nah, ini karena masa peralihan 2013-2014 berakhir di Agustus. 2013 dan 2014 berakhir di Agustus. Tidak bisa lagi kuliah lanjut, tidak bisa lagi mau pindah kecuali dari sekarang pindah universitas. Kalau sudah tidak mampu pindah universitas. Nah, kalian ini ya oke lah, Marto masih 2018 ya. 2018 ya kamu ya. 17 ya, 18. Martua ini angkatan 2018 ya? Halo. Martua. Iya Pak. Maaf Pak. Iya. Iya Pak. Tadi saya screenshot ya Pak. Nah, 18 ya. Jadi ya manfaatkanlah waktu yang masih sisa. Kamu berarti sudah 3 tahun ya kuliah ya? Ya, 3 Masuk tahun 3. kuliah. Sudah berjalan 3 tahun. Jadi bagusnya pada tahun kelima itu sudah sarjana. Amin ya. Pada tahun kelima sudah harus sarjana. Jangan terancam DO baru mau kasak-kusuk sarjana. Ya. Jadi usahakan pada waktunya 4-5 tahun harus selesai dari jurusan teknik sipil. Tapi menyandang gelar sarjana teknik. Jangan ada gelar yang lain. Oke, jadi saya rasa sampai di sini dulu pertemuan perdana kita. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan bahwa tetap ikuti protokol kesehatan, ikuti anjuran kesehatan, jaga jarak. Kalau keluar rumah menggunakan masker. Terus apabila harus bersalaman atau apa ya baiknya bawa hand sanitizer segera cepat untuk dilakukan. Dan yang terakhir tetap jaga kesehatan supaya kita bisa berjumpa di perkuliahan sebelumnya. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Bapak. Terima kasih. Malam Bapak. Salam. Terima kasih Pak.